البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله طلعا. Selamat datang kepada guru kita yang mulia Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi junubikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la wal waliyul maula alladhi khalaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi bil qada'i wal jaza'. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa'. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair waqtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatiz wal asatizah setempat yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Pimpinan Majelis Talim apa ini ya? Ar-Rahmaniyah beserta seluruh para jajarannya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, para jamaah segenap Majelis Maulid yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kita bisa duduk kumpul bersama dalam rangka menghadiri dan memenuhi undangan panitia yang sekaligus menjadi undangan Allah dalam satu mata rantai acara dan upacara peringatan Maulid Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Dengan rasa mahabbah dan cinta kita kepadanya, salawat dan salam yang selalu kita sanjungkan, insya Allah kumpul duduk kita hari ini di pagi menuju siang ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita kelak nanti di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Walaupun panas-panas ngap-ngap karena cinta kita kepada Rasul, setetes keringat yang kita keluarkan terhimpit dulu kita pada kesempatan hari ini, insya Allah akan menjadi saksi bukti cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Bu, masih kuat, masih tahan. Sayang udah kagak tahan.
Karena udah berapa hari lanjut nggak berhenti pagi siang sore malam. Ini pun juga sebentar. Karena saya harus ada pengajian di pondok. Dari pengajian pondok saya langsung lagi acara ke TV One. Dari TV One malam ini pun saya harus berangkat juga ke daerah Sumatera Selatan. Langsung terbang. Paginya Senin saya harus ada di Mabes TNI. Kemudian siang saya harus terbang lagi berangkat ke daerah Sulawesi Tengah. Makanya ayab-ayaban mulu. Terus ini tema kita singkat. Cakep banget ini tema. Dalam rangka peringatan Maulid Baginda Rasul Nabi kita Muhammad, kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah dan berinteraksi sosial. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kenapa kita bikin peringatan Maulid? Sesungguhnya peringatan yang kita peringati bukan sekedar rasa cinta yang kita tumbuhkan. Itu adalah bagian yang paling amat penting internal dalam kehidupan kita. Jangan kita berharap kita ada kenikmatan hidup dalam beragama tanpa cinta. Betul apa betul? Ibu rasa nikmat dan enak hidup di rumah tangga karena masih ada buah cinta. Tapi ketika cinta itu kering, kerontang dan kandas, seapapun kita diberikan dalam kehidupan, rasanya penuh dengan kecemplangan dan tidak ada rasa kenik. Betul apa betul? Makanya kan betul ada lagu dulu orang bilang, marilah sayang, mari kita sirami cinta yang tumbuh di dalam. Bu, masih ingat enggak? Lagu siapa? Dul Sumbang. Marilah sayang, mari kita sirami cinta yang tumbuh di dalam. Anggap peringatan Maulid menyeramkan rasa cinta kita kepada Rasul. Kenapa cinta dan mahabbah kita kepada Rasul yang walaupun sudah tertanam dengan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu tidak akan menjadi jaminan cinta itu akan utuh. Hidup berkembang dengan berbagai macam tantangan, dilema dalam kehidupan tiap hari, siang dan malam, bahkan setiap detik datang silih berganti. Betul. Kadang kita lagi yang namanya enak, pikiran rasanya tenang. Tapi kalau yang namanya hidup penuh dengan gelombang dan badai tantangan, seenak apapun kalut perasaan dan pikiran, tidak akan ada kedamaian dan Benar apa benar? Nih contoh, kalau kita lagi punya duit, enak nggak? Enak kagak? Adem kagak pikiran? Tidurnya enak nggak? Ngimpinya enak nggak? Coba kalau kita gablek duit, ngerasain dewek dah. Ya Pak ya. Yang ada hati deg-degan, pikiran kesel, perasaan kagak keruanan. Betul. Ngelihat orang kita pengen rasanya ngegarot aja ngegarot. Itu cuman gara-gara faktornya satu. Cuman apa faktornya? Maka ada lagunya, duit. Orang wadon mapak ceritanya kita nggak usah jauh-jauh, duit aja udah. Lah dia mah kalau udah ada duit anteng. Ya Pak ya. Bodoh amat tuh laki mau pulang ke mau kagak, yang penting mah duit. Ya coba dah, coba ibu-ibu kalau lakinya pulang dari mana yang ditanya lakinya dulu apa duitnya dulu? Tuh kan kurang ajar banget. Ibu butuh duit apa butuh laki? Jujur. Butuh duit apa butuh laki? Susah. Ngomong nggak sekarang dua-duanya. Lagi begini mah bener, dua-duanya dia bilang. Coba kau ganti rumah. Ada laki nggak gablek duit, rasanya kesel kagak kita? Laki pulang kerja capek banget kelihatannya, duitnya kagak.
Boro-boro nanjenin kali ngasih air, bikinin kopi. Laki baru duduk langsung ngomel, kayak cucian kotor lu. Enggak, bukan ibu-ibu sini. Ya Bu ya. Orang ibu-ibu pengajian majlis taklim alhamdulillah udah paham semua jelek bagusnya laki itu kan sorganya kita ya Bu. Betul-betul. Ibu di wanita diangkat martabat harkatnya karena ada suami. Betul. Biar ibu rajin ibadah, sholatnya getol, tapi kalau nggak ada suami pahala berkurang. Janda ya mana? Ya kalau janda bukan nggak ada suami, pernah bersuami, cuman lagi ditinggalin laki, belum ada yang datang lagi. Insya Allah biar pada enteng jodohnya itu janda. Insya, cuman janda STW semua begini apa hilok laku. Ya jodoh makan nggak begitu ya Bu. Karena ada 3 dalam hidup rahasia. Pertama, rahasia hidup adalah usia. Manusia tidak pernah tahu dalam jalan perhidupannya tentang waktu usia yang sudah Allah tetapkan sama kita. Ngapain Neng? Mojag majig mulu. Udah duduk biar tenang situ. Kirain mak keluar dari sono bawain makanan ke meja. Lah ini meja cuman ada air doang dua-duanya. Saya mau minum botolnya kecil. Yang satu gelas yang ketutup. Ntar kalau saya minum dewek ntar yang lain pada ngiri. Kan begitu jadi pajangan doang. Udah dikasih air belum? Mau lagi airnya? Emang nyumbang berapa? Udah. Bu, rahasia hidup cuman ada. Pertama usi, rahasia Allah. Tidak pernah ada yang tahu kapan kita hidup dan kapan kita berakhir dalam kehidupan. Ibu sakit datang ke rumah sakit, pergi ke dokter, periksa sama dokter, tanya ke dokter, dokter kapan saya mati? Dokter bilang jangan gila. Nggak ada yang tahu. Jangankan kadang-kadang kita nanya tentang masalah kehidupan kita, kematian kita tanya sama dokter yang tukang ngobatin orang. Paling dokter juga bilang, Bu jalanin aja tuh hidup. Penyakit mah datang bagaimana rasanya, yang penting mah kita rasain. Ada duit kita obatin, nggak ada duit ya lu rasain. Ya emang berobat kudu pakai duit. Lo orang dulu berobat kagak pakai macam-macam. Lah dulu lagi zaman saya kecil punya anak, Bu anak saya masih Allah kecil. Sakit nggak bawa ke dokter, bawa ke rumah kiai. Dikasih air disemburin, berat baik. Ya. Ya Be ya. Lah tanya ada ibu-ibu yang pada tua-tua dari tahun hidup 60-an dulu lagi melahirkan pakai operasi sesar kagak? Pakai operasi sesar kagak? Kagak ada operasi sesar. Mana orang dulu mah kalau melahirkan Masya Allah udah kayak anak kucing. Lah bener. Lah yang gede belum yang di baru aja ngeprap belum gede digendong udah jadi lagi. Kagak ada yang operasi sesar. Masya Allah, tapi itu anak sehat. Tuh anak kuat, ibunya aja gua kuat. Belum 40 hari udah nantangin lagi. Lah kan padahal tuh bayi keluar enggak sedikit. Gede apa kecil tuh bayi? 3 kilo tuh bayi keluar Bu. Ya Allah Robi. Nih tanya ada ibu-ibu nih kan pada tukang melahirkan semua nih. Saya mah kagak ngelahirin. Cuma naruh saham doang. Lah ibu yang ngerasain bagaimana tuh bayi keluar 3 kilo. Bukan mikirin masuknya, ngeluarinnya. Lah masuk mah cuma 2 on. Udah jangan dibayangin. Banyak janda di sini. Udah diem. Kan lagi mikirin keluarnya. Itu kalau tidak ada intervensi Allah yang intervensi.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu. Yang kita nggak tahu apa-apa, berapa sih besar tenaganya ibu. Jangankan ibu, saya laki-laki ngerasain lagi panas dalam berak mejen. Segitu yang sama kita mau keluarin. La ilaha illallah. Megang kolom keramiknya sampai copot. Lah coba kaki panas dalam kita berak susah. Ngeden apalagi yang pakai 3 kilo keluarnya. Pergi ke bidan, pergi ke dukun, dukun sama bidan, ke dokter cuman mandu doang. Tanya no bidan, ada bidan. Apa tuh bidan ngerogoh? Kagak, cuman mandu, dorong. Tahan. Lepas. Betul lah betul. Iya apa iya? Lah dewek yang ngerasain kan. Benar. Itu kalau bukan anugerah dan ada intervensi Allah, apa keluar tuh bayi? Keluar kagak? Allah yang menentukan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu. 3 kilo kita gedenya. Allah tanya tuh ibu-ibu yang ngerasain mau melahirkan. Makanya orang mau melahirkan gak ujuk-ujuk. Begitu pas udah waktunya, bulannya datang, masanya tiba, tuh bayi berputar. Putaran 1, putaran 2, masuk putaran 5, air ketuban pecah. Wa ilaha illallah, tuh yang namanya putaran 6, tanya tuh orang perempuan. Perut mulai sakit kayak dijejeng. Ya bayi ya? Benar-benar. Biar babanya dengar, nih perjuangannya orang perempuan. Orang laki mah cuma naruh saham doang. Coba orang perempuan coba kayak begitu. Apa laki-laki bisa ngerasain? Kan enggak. Apa orang laki mau tahu? Paling-paling dia pusing mikirin bayar bidan, mojang majing ngerokok doang. Makanya jangan macam-macam Pak sama bini. Orang wadon begini-gini jasanya gede banget, betul. Lah kita mau orang laki cuma naruh doang, naruh juga aja pergi dah. Mending lagunya doang, laganya aja kayak belagu banget tuh laki-laki. Biarin saya ngomong dewek, betul. Emang laki-laki begitu modalnya ke budaya kayak jago, menang ke kebak doang. Tahu ke kebak? Upuk kukuruyuk. Kena aja buntut keplek kecek. Nyeredengnya mah iya banget tuh. Wah, la ilaha illallah, sampai pun jambu dia terajang. Genteng dia lompatin, gayanya doang. Begitu pas kena buntut keplek. Udah tuh ayam ketok. Yang punya ketok ayam muat apa? Ayam wadon yang teriak begini aja bang. Kan orang laki mah menang gaya doang bu, gaya di mana-mana lagunya. Segitu juga dibantuin sama jamu. Mending amat, kadang-kadang udah habis. Sampai digujal-gujal, kagak juga berangkat. Tuh kenek udah teriak, tarik bang, ntar dulu. Berat banget urusan. Nih perempuan perjuangannya. Maka terus terang ibu bersyukur dengan adanya baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad diangkat martabat tuh perjuangannya wanita. Sampai-sampai di Al-Quran ada surat An-Nisa, enggak ada surat Ar-Rijal. Ada surat Ar-Rijal. Saking apa sayang dan cintanya baginda Rasul kepada kaum wanita. Sampai Nabi mau wafat yang Nabi sebutin, yang Nabi ceritain bukan yang macam-macam. Sampai-sampai ketika itu Siti Fatimah merekam ada 3 pesannya Nabi. Yang pertama Nabi teriak ummati, ummati, ummati. Yang kedua Nabi tanya as-sholat, as-sholat, as-sholat. Sholat. Sebab apa? Awal nanti yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah. Setiap umat Rasul bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan sodakonya. Yang dilihat sholatnya. Ayo jangan macam-macam. Orang wadon main insya Allah sholat rajin kan, yang laki susah banget diajaknya. Benar-benar. Buktinya nih pengajian yang banyakan laki banyakan wadon.
Banyakan lagi, banyakan wadon. Wadon. Di mana pengajian coba orang laki mah dia ngaji susah banget. Ada bayi alasannya. Dan besok dijak mancing. Beuh. Udah kerjaan perempuan Pak banyak banget, bangun melek mata, bangun tidur udah yang kerja laki apa perempuan? Melek mata beresin rumah, bikin lagi sarapan buat anaknya, buat lakinya, belum bebenah rumah. Tapi sempet ngaji lah orang laki cuman kerja pulang sore. Pakai celana pendek nongkrong di depan rumah. Allahu Akbar, naudzubillah min. Ibu tiap hari kan kerjanya nggak berubah-ubah, yang dilihat panci, dangdang, samsi, codet, kompor, pakaian kotor. Ya Pak ya. Makanya saya bilang, Neng tenang, istri saya mah di rumah. Lo kerja yang enak, berusaha yang baik di dunia. Sekarang apapun yang kau kepengen, punya suami adalah punya istri. Punya istri belum tentu punya suami. Yes. Dengerin Bang, dengerin. Betul-betul. Punya suami, punya istri belum tentu punya. Emang begitu aturannya. Orang laki pulang dah bubar. Ustaz laki-laki yang ngomong laki kagak kesinggung orang laki Pak. Kadang-kadang kita nggak pernah menghargai perjuangan perempuan, betul. Nabi aja sampai yang terakhir sampai Nabi bilang, "Ittaqin nisa, ittaqin nisa, ittaqin nisa." Jaga pelihara tu wanita. Perhatiin tu wadon. Sebab apa? Wanita adalah kunci biang utama daripada pilar kehidupan bangsa dan bernegara. Jangan berharap negara kita akan baik kalau tanpa ditopang dengan wanita-wanita yang solehah. Betul? Ini kan kadang-kadang nih, apalagi di era sekarang, Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita kagak kepengen dibikin kepengen. Kita kagak pengen tahu jadi tahu. Gara-gara apa? HP, no. Nih penyakitnya. Masuk ke pengajian juga bukan kitab yang dibuka, HP. Begitu duduk langsung buka HP. Dos. Selfie dah, pret. Masuk dia ke Instagram di story menuju jalan sorga. Tai ledid. Apaan? Kak, orang wadon begitu kan. Makanya Allah bilang, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Penyakit kita sekarang adalah suka FOMO alias flexing. Pam. Ngaji pamer. Biar orang tahu nih gue lagi bener. Pih. Lagi di pengajian mah kelihatan bener kan, yang kita mau yang namanya kita mau jadi bener bukan di tempat bener. Kalau mau bener bukan di tempat yang bener. Kalau di tempat bener emang kudu bener. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa jadi orang bener di tempat yang kagak bener. Coba di mall. Kayak gue nggak tahu aja. Gue hafal banget ibu-ibu kalau di mall modalnya kayak begini semua nih. Mojang majik, duit kagak gablek, ngeliat doang. Masuk udah ke ruang ganti, nyomot aja baju aja, nyobain flexingnya. Ciah. Di sono. Ibu-ibu sini mas, alhamdulillah parah. Seragam udah pada lunas belum? Belah. Gua mah hafal banget pengajian kalau pakai seragam yang mana pojokan, di pojok aja belum lunas loh. Kiai tahu aja, nah emang udah begitu. Ya habis kita orang perempuan, saya mah jujur aja. Semestinya kan yang ngajarin ibu-ibu bukannya orang lain, suami sendiri. Betul-betul. Udah suami kita kagak mau ngajarin, ngasih duit buat ngaji juga kagak.
Padahal yang wajib memberikan nafkah bukan sekedar yang namanya pangan. Sandangnya juga wajib adalah suami. Pernah nggak ibu kira-kira sampai waya gini ditanyain kudungannya udah berapa dan habis berapa sama laki? Dengerin Pak, dengerin loh. Itu kewajiban suami. Kewajiban suami bukan yang namanya sampai istri ngutang kebangetan. Ya Allah, ya Robi. Itu kewajiban suami. Kewajiban suami adalah mencukupi sandang dan pangan. Istri alhamdulillah ada majlis taklim, walaupun pengajiannya cuma seminggu sekali, sempat ngutang buat nutup aurat. Padahal kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Seilah-ilahnya laki bawain pakaian cuma lagi nikah doang. Ya Pak ya. Itu juga disebutin daleman 2, sepatu 2, kudungan 2. Lah kalau pakai BHU lagi suami lagi nikah doang sampai sekarang. Agak diganti-ganti udah kayak kolong wewe, kaplang-kapleh, komplak-kampleh. Emang kita ini kadang-kadang konyol Bu, konyol. Cuman pada bisa nuntut doang tapi nggak bisa memenuhi kewajiban. Istri suruh dandan, istri suruh cakep, istri kudu yang namanya wangi, istri kudu yang namanya kudu keren, istri yang namanya orang perempuan kudu rapi di rumah. Tanya sama orang laki, lu ngebeliin kosmetik kagak? Skincare mahal po, bang, skincare mahal. Paling murah skincare 300.000. Ada yang 100.000 dipakai bekerak. Ya orang saya ngebeliin buat bini. Bini saya mah beres urusan skincare, jangan pakai yang murah, pakai skincare yang mahal. Biar enak dipandang, enak disandang, biar ngerti urusan ranjang. Tuh. Mantap. Ini mata likutang udah diganjel peniti. Mana rendanya pada robek. Kita orang laki mau tidur nyaman baru sebelah keringatnya bau ketek. Astagfirullahaladzim, kita nyium mau deketin lagi mana udah pakai autan semua. Kali kita mau menyium dikit orang laki bebangkit sadim, orang autan mulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dengerin Pak, kewajiban suami. Punya suami, punya istri, bukan punya. Makanya apa yang suami dapat berikan kepada istri. Afdalul infak li ahli. Sebab mulia-mulianya orang mengeluarkan belanja buat diri dan keluarganya. Jangan mikirin diri kita sendiri. Nih keluarga kita yang harus kita pikirin. Betul. Ya, besok gua diundang lagi sama wadon begini nih. Begini baru cakep ngaji bener. Kadang-kadang makan orang laki cuman mikirin dewek. Ibu-ibu pergi kemana-mana mikirin anak, mikirin laki. Sampai pergi ngaji mikirin anak. Ya Pak, ya Pak, ya. Itu besek, itu berkat, itu senek buat anak gua. Betul-betul. Coba orang laki pernah nggak mikirin anak? Pernah nggak mikirin bini? Emang dasar nggak punya pikiran. Biarin, saya omelin sini, kayak ngomelin saya kagak marah. Ya Pak ya. Segitu sayangnya lagi mau pergi ngaji mikirin laki. Masak dulu buat siapa? Buat suami. Pulang ngaji mikirin. Pernah nggak laki begitu pulang kerja mikirin bini? Mau bininya bagaimana kek? Ngelihat bini malang melintang tidur pakaian bedaster itu mulu. Kudunya kan dipikirin, Pak, nih bini kita coba kalau begini nih mikirin bini cakep-cakep begini, alhamdulillah. Coba bini kita di rumah jangan lagi ngaji doang cakep, sama laki kita di rumah cakep. Ibu dandan yang rapi, pakai bedak, pakai lipstick, pakai minyak wangi. Ya ilaha illallah, laki betah di rumah. Bener. Ya Pak ya. Lah ini kan ibu-ibu udah apal banget saya. Cuma dandan lagi mau kondangan doang.
Coba kayak mau kondangan, pada dandan kagak? Pergi jalan-jalan pada kondangan kebun binatang, lihat monyet aja dandan. Giliran di rumah sama laki ada yang pada dandan. Pret. Boro-boro mau dandan, boro-boro mau bebedak, boro-boro mau bewangi. Kadang-kadang baju aja asal nyangkut. Cuci kaki aja kagak. Mana tuh kaki bebelekan. Besok robah. Amin. Insya sebab sorganya istri ditanggung bagaimana redonya. Biarin ibu punya laki, ibu nggak dibagi, ibu nyari redo suami, itu sorga. Insya orang yang kekurangan nyari yang ada jadi orang kurang. Banyak sekarang orang yang namanya kaya tapi miskin, tapi sedikit orang miskin merasa jadi orang kaya. Nih orang yang kagak kecukupan jadi orang kaya, nih yang ada di pengajian. Betul-betul. Biasanya hari libur orang pergi jalan-jalan, tadi jalan sampai macet, orang pada cari tempat hiburan. Orang cari yang namanya tempat jalan-jalan, orang cari kesenangan. Kita duduk di majlis, alhamdulillah lebih senang hati kita daripada kita jalan-jalan. Percaya enggak? Enak enggak? Enak kagak? Tibang duduknya doang, kata Nabi. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi khairu min alfi raqatin tatawwa. Orang yang duduk di majlis ilmu, ada di pengajian, jangankan dia buka kitabnya, jangankan dia pinternya, jangankan dia benernya, baru tibang duduknya doang udah dapat pahala 1000 rakaat. Udah sampai sini aja ya. Apaan? Saya kan masih banyak kerjaan saya, Bu nih. Ini udah saya bilang udah nggak usah dijemput. Soal tadi pagi-pagi habis pengajian subuh istirahat sebentar, tamu nggak berhenti. Sampai mau jalan juga susah. Saya bilang udah sopir siapin mobil, taruh mobil depan, saya nyupir dewek, jadi nggak ketahuan gue jalan. Datang berat kabur bawa mobil sendiri kemari. Saya bilang entar, kata anak bilang, Bi, ini kan pengajian siang abis zuhur. Nanti abis zuhur Abi langsung syuting lagi di TV One. Keburu nggak Bi waktunya? Insya Allah keburu. Yang penting doain sehat. Makanya udah cukup sampai sini aja ya. Hah? Lagi? Nambah? Sanggup nambahin? Begini aja boleh patungan. Ini kalau kagak patungan kagak jadi muludan. Iya Pak ya? Bener-bener. Mana susah banget ditagihnya. Giliran besek mah berkat pulang nengteng duluan. Ya Allah, malu kita sama Rasul. Malu sama Nabi. Bayangkan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia kecuali baginda Rasul. Dengan syafaatnya ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa sendiri ya Allah sujud di hadapan Allah, malu kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim meneteskan air mata. Tapi baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, di saat itu anak udah nggak kenal bapaknya, ibu nggak kenal lagi sama anaknya, anak nggak kenal lagi sama ibu dan bapaknya. Siapa yang akan berikan pertolongan? Baginda Rasul sujud di hadapan Allah. Isfa' lahum ya Rabbi syafaati. Berikan perlindungan ya Allah kepada umatku dengan syafaatku. Mudah-mudahan hadir duduknya kita menjadi lambang dapat syafaat di hadapan Rasul baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Insya. Makanya mudah-mudahan maulid kita ada manfaat. Amin. Tuh 3 tadi rahasia. Pertama yang kedua jodoh nggak ada yang tahu. Panjang pendek itu jodoh juga nggak ada yang tahu. Ada yang jodohnya panjang banget penuh dengan liku-liku. Ada yang jodohnya panjang tapi penuh dengan kemesraan. Ada yang jodohnya singkat begitu cuma sampai segitu. Ada yang jodohnya begitu mau di akhir harus putus setengah jalan.
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Artinya apa? Hidup di alam dunia ini kita harus nerima skenario yang sudah Allah berikan kepada kita. Hidup manusia akan tenteram, jiwa kita akan tenang, perasaan kita pun akan rasa gamblang dan nyaman kalau manusia mau menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Insya lapang dad nerima apa yang Allah kasih. Makanya kalau pengen hidup tenang, apa kata Imam Syafi'i? Wa man daqal bakunu fa anta wa malikid dunya sawa. Orang yang punya hati yang qanaah, jiwanya tenteram, hidup dia mau nerima dengan apa adanya, walaupun kelihatan susah, nggak bakal dia nyusahin orang. Ini kan yang repot udah kelihatan ada nyusahin orang mulu. Ya bayar. Ya bayar. Mau hidup susah kagak nyusahin orang, mau hidup senang tapi nyusahin orang. Mau yang mana pilih? Bingung dia. Yang penting hidup jangan nyusahin. Biar susah jangan nyusahin. Jangan nyusahin anak, jangan nyusahin mertua, jangan nyusahin orang tua, jangan nyusahin saudara. Senang susah rasakan sendiri, tawakal ikhlas kepada Allah, insya Allah hidup kita jadi lapang. Kan Rasul akhlaknya begitu. Pernah Nabi yang namanya minta sama saudaranya, sama keluarganya. Jangankan Nabi minta sama manusia, sama keluarga dan saudaranya. Malaikat Jibril yang nawarkan, Nabi nolak. Kalau kita ditawarin begitu Pak, nih orang sekarang baru kena janji aja udah pada lupa. Benar-benar. Baru kena janji aja udah pada kepincut. Gara-gara hidup nggak nerima dengan apa yang Allah kasih. Saya paham, saya ngerti, saya tahu kondisi kehidupan sekarang kita nggak baik-baik saja, betul? Benar apa benar? Ekonomi kita lagi yang namanya menghadapi fluktuatif yang lagi di bawah. Tapi kalau kita mau menerima apa adanya, makanya Nabi pesan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Hidup konsep yang paling enak, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lagi ngaji aja tuh mata ngeliatin kudungan temennya. Wih, brosnya cakep. Halo? Halo? Yang sebelah pakai duduk yang kudungannya cakep, pakai brosnya cakep, pakai gelang yang gede-gede, mana ada kalungnya, kira-kira mata kita ngelirik kagak tuh? Woi, ngelirik kagak? Pret. Nyowel sama yang sebelah. Ngomong kagak semuanya nih dong. Nah sebelah. Ya Allah. Bu, kita udah bisa begini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang-orang di luar sana nggak usah jauh-jauh, no pergi ke Palestina. Lihat saudara kita, lihat yang namanya saudara seiman kita. Jangankan dia hidup tenteram dan nyaman kayak begini, dia hidup buat makan aja antri yang susah. Sampai-sampai kemarin pas lagi ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah kita berani mengirimkan makanan, mengirimkan bantuan walaupun pun dengan halangan dan hadangan. Tapi alhamdulillah mereka berterima kasih. Yang dikasih apa? Cuma Indo. Kita kagak ada syukurnya begini. Akhirnya apa? Kalau gak ada syukur, hidup kita penuh dengan laknat Allah, rasanya panas. Hidup gak pernah tentram. Noh, kejadian kayak kemarin tanggal 31. Iya Pak ya. Itu gara-gara apa? Karena gara-gara hidup manusia ngelihat ke atas. Nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Timbul ada dendam, timbul kekurangan. Kalau udah manusia merasa hidupnya kekurangan, timbulnya serakah. Wailul likulli humadatil alladzi jama'a malahu yahsabu anna malahu. Dia kira tuh dunia bakal ngekalin dia. Apa yang namanya harta bakal ngekalin kita. Apanya hidup akan abadi dengan harta? Harta ada batasannya.
Sebanyak apapun yang ibu kita miliki hari ini, ketika kita meninggal dunia, ketika kita wafat, ketika kita dipanggil oleh Allah, saya mau tanya, dibawa nggak tuh banda? Dibawa kagak tuh banda? Ibu punya gelang, punya anting, punya kalung, lagi meninggal dunia, mati, dibawa nggak ke kuburan? Apalagi ibu matinya duluan, lakinya belakangan. Wah, mikir. Mang enak. Jangankan bawa gelang, bawa anting, bawa kalung, tuh baju kita yang selemari. Orang wadon kan bajunya banyak banget, Pak. Seragam aja 7. Tuh, tuh lebih. Pengajian ini biru, pengajian ono merah, pengajian yang belah sono ungu. Ini coklat. Yang belah sono pengajiannya hijau, malam Jumat pengajian wiridan putih. Ya Pak ya. Belum buat yang namanya buat jalan-jalan pergi ziarah lain. Ya Pak ya. Belum di kondangan lain. Kadang-kadang kita dengan banda aja udah terseksa, belum mati keseksa. Coba mau pergi kemana-mana. Masa milih baju aja capek pagar kita. Yang ngaca depan kaca salah. Kenapa? Lah androknya ungu, kudungannya coklat. Dia pakai dikira pas, akhirnya apa? Balik lagi, ngambil lagi, androknya dia ganti pakai yang merah, kudungannya kagak, lah kan cemplang lagi aja. Ya Pak ya. Sampai tuh kaca bolak-balik ngomong, lu lagi. Keseksa kagak? Woi, keseksa kagak? Tuh baru banda kita punya, baru pakaian. Belum lagi punya perhiasan, keseksa banget Bu. Kita kagak pakai sayang, kita pakai 2, kadang-kadang kita bingung. Kita udah pakai, kadang-kadang orang pada ngeliatin. Bener apa benar? Begitu ibu meninggal dunia, itu baju kagak dibawa, itu gelang anting ditaruh, ibu meninggal duluan. Buat siapa tuh? Lah umur kan tadi nggak ada yang tahu, umur siapa? Nggak ada yang tahu nggak umur? Biasanya kan di mana-mana yang udah perempuan mati duluan Bu. Bukan nakut-nakutin, ini mah berdasarkan survei. Dia kagak percaya. Contoh baginda Rasul, Nabi kita Muhammad. Siapa istrinya yang pertama? Siti Khadijah. Saya mau tanya, wafatnya duluan mana? Nabi apa Khadijah? Khadijah wadon apa lanang? Ibu duluan. Yes. Tuh kan, umur nggak ada yang tahu. Apa itu mah Nabi kejauhan? Boleh kita ke Indonesia. Pak Karno dengan Ibu Fatmawati, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Proklamator, wafatnya duluan mana Pak Karno dengan Ibu Fatmawati? Fatmawati perempuan apa laki? Pak Harto dengan Butin, wafatnya duluan mana? Habibie dengan Ibu Ainun, meninggalnya duluan mana? Ainun laki apa perempuan? Siap-siap duluan. Kita mah orang laki belakangan Pak. Kalung dilepas, anting dicopot, cincin ditaruh. Ibu udah dibungkus dengan pakai kain kapan. Itu seragam yang 7 macam kagak kebawa. Ada orang dibungkusin mas seragam. Ada kagak? Jangankan pakai seragam, BH aja kagak make. Ada orang-orang mati perempuan pakai BH. Bah. Nenek-nenek mati pakai BH kuncup. Lah orang udah kagak ada isinya. Ya udah kagak ada luarsa. Kagak pakai BH, kagak pakai daleman, ibu dibungkus pakai kain kapan, baju yang semari kita tinggal, yang namanya umur kan gak ada yang tahu ya Bu. Sekarang kita lagi sehat, sekarang kita masih bisa duduk, pulang apa kita tahu? Ntar di jalanan apa kita tahu? Makanya mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wad dunya wal wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan
wa rahmatan wa maghfiratan wa rahatan. Yang paling kita ngeri kita minta Allahumma hawwin alaina. Ya Allah, mudahkan kami pada waktu sakratul maut. Mati gampang, tapi sakratul maut yang paling susah. Nabi aja ngerasain mau mati, mau dicabut rohnya. Rasul sampai keluar air mata. Keningnya Masya Allah keluar keringat. Sampai Nabi teriak tadi, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Saya Nabi, saya Rasul yang maksum daripada salah dan dosa. Segini rasa sakit roh mau keluar dari badan. Apalagi nanti umatku. Mikirin dosa, mikirin dosa. Makanya tuh banyak baca doa Allahumma awin alaina. Allahumma awin alaina. Coba kayak kemarin korban ojol sakit matinya itu, ya Allah Robbi bu, ya Allah. Itu kan takdir kudu mati dilindas. Masih mending kalau dilindas sekaligus mati, kalau dilindas kagak mati. Tibang sakitnya doang kayak apa? Masya Allah, saya kalau datang kadang-kadang kalau datang ngeliat ke rumah sakit, ngelihat orang yang sakit udah parah, mana udah pala diselang, hidung diselang, tangan diselang, sampai perut diselang, dada diselang. Ya Allah, ya Robi. Sampai saya bilang, ya Allah, jangan sampai saya ngalamin kayak begitu. Jangan sampai saya merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Kadang-kadang saya ngelihat begitu, lihat orang yang sakit, langsung ketika itu saya bacain doa tanpa diminta. Ya Allah, mudahkan dan gampangkanlah jalan hidup dan jalan matinya. Kalau jalan hidup susah, jalan mati gampang, masih mending. Tapi kalau yang namanya udah jalan hidup susah, jalan mati susah, 2 kali susah. Mauan susah jalan hidup apa mauan susah jalan mati? Mauan susah jalan hidup apa susah jalan mati? Kagak mau dua-duanya. Mintanya Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina. Makanya rajin baca apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Minta yang namanya biar husnul khotimah. Apa tandanya husnul khotimah? Matinya mudah, meninggalnya gampang, roh keluarnya kagak nyusahin, berada di dalam tempat yang baik. Kenapa bisa begitu? Karena hidup satu yang pertama sadar diri tentang kekurangan dalam kebaikan kita. Jangan pernah kita mengukur kita jadi orang paling baik. Ukurlah bahwa kita hidup adalah orang yang paling banyak kekurangan dalam kebaikan. Ngelihat orang baik, kita harus merasa kepengen lebih baik. Bagaimana caranya? Tiru biar kita jadi orang baik. Jangan pernah kita kepengen hidup seperti orang yang kurang kebaikan. Indah kelihatannya, cantik rupawan, malah secara bahagia kelihatannya. Tapi belum tentu dia akan merasakan kenikmatan dan kebaikan dalam hatinya. Nih hidup yang paling baik. Ibu duduk kayak begini, ada di pengajian, di tengah sibuk repotnya urusan pekerjaan. Kita nggak lupa dengan Allah, insya Allah akan menjadi husnul khotimah. Makanya biar rajin pada ngaji. Insya, apalagi di musim muludan kayak model begini, amin. Sempet kagak sempet, repot kagak repot, jangan semuanya pada mikirin kerjaan di rumah. Halo, halo. Pikirin buat bekal kita. Orang yang namanya masuk surga bukan karena ibadah. Woi, belum tentu ibadah kita cukup buat nembus kita surga. Tapi dengan kita duduk hadir kayak model begini, cari redonya Allah. Ketika Allah sudah redoi langkahnya kita. Nas'aluka ridhoka wal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah selamatkan kita dari api neraka. Di dunia kita susah ada yang nolongin. Di dunia kita yang namanya repot ada yang bantuin. Tapi kalau udah di sono, siapa yang nolongin kita? Anak cuman bisa nangis doang. Ya Pak ya. Bu, pernah nggak mikir ke situ? Pernah nggak mikir ke situ? Pernah kagak? Kan kita hidup semuanya ini kan camat calon. Coba kalau begitu yang namanya kita udah meninggal ngadap kepada Allah.
Adakah anak kita mikirin kita? Paling-paling cuma bisa nangis doang. Kuat dia sedih sampai seminggu. Lewat seminggu ibu kita udah punya masalah. Roh kita dalam kubur menghadapi tantangan tentang masalah apa yang kita lakukan di alam dunia. Siapa yang bisa ngejawab? Amal kita sedikit, perbuatan kita nggak banyak, kebaikan kita masih kurang. Di saat itu kalau bukan anak yang berdoa, siapa yang bantuin kita? Punya amal, pan kadang-kadang nyumbang juga disebut mulu. Jadi ria. Nah, pengajian kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Nah. Modalnya si Aminah sama si Rodiah nyumbang mulu dan goceng, panitia aja tanyain mulu, man gara-gara snack kebagiannya dikit, langsung curiga, jangan-jangan duitnya dimakan sama dia. Masa kita nyumbang segini begini? Ya Allah Bu, kalau kita udah ngeluarin jangan kita tanyain. Ini kan penyakit kita. Siapa coba nanti yang bakal nolongin kita? Apakah yang namanya kita sodako aja zaman sekarang orang pada pamer. Orang pada ria. Pengen itu tunjukin orang banyak. Supaya kelihatan jadi orang baik. Biar kelihatannya baik. Allah gak bisa kamu dustai. Allah gak bisa kamu bohongin. Allah gak bisa kamu tipu. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Au tukhfuhu yuhasibkum. Ayat itu kita baca tapi kurang merasa. Makanya mudah-mudahan dari maulid kita bisa rasain. Amin. Insya. Jangan mikirin lagi hidup. Hidup mah sudah ada Allah tentukan. Hidup mati ini kita nerima apa yang Allah kasih. Yang kita pikirin nih setelah hidup. Setelah hidup. Siapa yang bantuin kita? Amal belum tentu. Itu pun kalau Itu kalau Ya Allah cuma doa anak kita. Makanya dari sekarang pikirin punya anak soleh. Amin. Insya. Soal rezeki kita tadi sudah Allah tanggung. Rizki kita sudah yang ketiga itu kan rizki. Itu rahasia Allah sudah ada tulisannya. Kadang-kadang kita jadi orang tua. Salah arah, salah kaprah. Ketika kita nyekolahin anak. Didik anak cuma cari kejarnya dunia. Nggak pernah mikirin kejar buat akhirat dan buat tolongan kita. Mestinya itu anak jadi investasi kita. Makanya saya ajarin. Mulai besok anaknya masukin ke madrasah. Apaan? Iya temennya sama madrasah. Ya Allah, belum ngerasain mati sih. Mati dah. Tanya sama orang yang udah meninggal. Ya Allah, ya Robbi. Ibu kepengen gak ntar yang mandiin anak kita. Yang nyelawatin anak. Yang nyolatin anak. Yang ngapanin anak. Yang ngajanin di kuburan anak. Yang nalkinin anak. Ya Allah, Robbi. Ibu begitu pasti mandiin anak kita yang mangkuk. Dengan sekali yang namanya guyuran air jatuh ke tubuh kita. Dia sambil baca doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia bacakan suratul Ikhlas, dia bacakan suratul Falak, syukur-syukur dia bacakan Yasin. Setiap huruf yang dibaca ketika dia mandikan orang tuanya, apa yang Allah kasih? Allah ampuni dari salah dan dosa orang tua dia 10 tahun. Yuk besok anaknya masukin ke madrasah. Nyari sekolah gratis. Hei. Nanti kalau anak saya sekolah di pesantren, di madrasah, rezekinya bagaimana? Biar sadar, rezeki bukan urusan sekolahan. Orang kaya, orang mau susah, orang mau miskin, bukan karena sekolah. Semuanya ada tulisan dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Jangankan manusia, binatang aja udah ada rezekinya. Ini kan pada takutan nih. Kelihatan banget wajahnya. Anak jadi anak buat dendam. Neng, tong sekolah yang pinter ya. Ntar biar bisa ngebiayain malu sama babalu. Najis gue dengerinnya. Anak disuruh balik mod. Bu, orang tua bisa akan masuk neraka. Cuma gara-gara anak. Apa sebabnya?
walam yu'addibahu wa yu'allimahu dinah. Enggak mengajarkan, enggak ngedidik anaknya pakai agama, sehingga anaknya enggak tahu halal dan haram, anaknya enggak bisa ngaji, anaknya enggak bisa sholat. Yang pertama kali diseksa bukan tuh anak, orang tua yang akan direndam di neraka. Ih, rasain lo, rasain. Udah capek ngeden, pusing mikirin nyari duit, ngegedain bocah direndam di neraka. Yang dibilang sial dangkal. Kue cincin ganas duri udah miskin kagak tahu diri. Senang mah kagak, hidup segitu-gitu doang. Amin. Makanya yang terakhir, sadar hidup kita ada batas. Ada batas. Ini lagi maulid diingetin. Nabi aja masih inget mati. Makanya sekarang yuk kita ingetin. Kita ingetin. Udah punya bekal belum? Udah punya bekal belum? Udah punya persiapan belum? Mau disiapin? Mau kagak disiapin? Ayo kita bikin siapin bareng-bareng sama-sama. Majelis masih butuh bantuan. Biar pengajian jalan. Betul. Man anfaqa dirhaman li talibil ilmi, kata Nabi. Orang yang mau mengeluarkan hartanya buat jalan nuntut ilmu, buat pengajian, buat majelis taklim, buat anak kita belajar agama, Allah akan balas walikuli dirhamin. 1 dirham, 1 rupiah yang kita keluarkan akan jadi gunung Uhud yang terbuat dari emas buat kita nanti. Punya duit enggak? Bawa duit kagak? Benar. Dompetnya keluarin. Ayo buka dompet. Jangan bisa ngomong buktikan. Aku tak butuh perkataanmu, tapi aku butuh kenyataanmu. Aku tak butuh janjimu, tapi aku butuh realita dan daripada perbuatanmu. Jangan kau pandai berkata cinta, tapi kau tak mampu menyatakan itu cinta. Yes. Yuk keluarin yuk, bismillah. Ayo dompetnya keluarin sambil baca salawat. Buka dompet. Dompet kagak punya, tuh cincin copot, besok gak lepas. Anting copot. Punya gelang gak? Punya gelang gak? Kan tadi dibilang laki kita bakal mati duluan. Tuh nanti tuh anting tuh cincin ditaruh dilepas. Lakinya kawin lagi, sakit kagak? Woi, sakit kagak? Mau kita yang namanya di madu kita udah ditinggal. Udah di kuburan kita di madu, masih mending hidup kita di madu ketimbang udah mati di madu. Bu, mau masih hidup di madu apa udah mati di madu? Oh, kedua-duanya. Masih mending hidup kita di madu, kita tahu. Kalau udah meninggal dunia kita di madu, Masya Allah. Tinggal merasa roh kita melihat. Menyesalkan ternyata suamiku yang kau aku cintai, yang ku dambakan dan ku nanti, dia berkhianat setelah aku pergi. Masya Allah ya Rabbi. Yuk bismillah sambil baca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya Rabb. Nih neng sini. Nih sini. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal
ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi kaulila minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbana ya Rahman ya Rabbana ya Rahim faghfir lana dhunubana wa anta tawwabur rahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah lagi bareng-bareng ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah lagi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah wala haula wala quwwata illa billahil Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin iftah lana futuhal arifina wasabbitna ala ta'atika wal yakin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa balighna Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah fi kulli sanatin bi rahmatika ya arhamar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman haqqun 'alaina wa li mu'alliminal hadirin wal ghaibin wa li kafatil muslimina ajmain bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim lana bil khair waj'alna ya Allah min ahlil khair, waj'alna ya Allah min ahlil khair, wahtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya barmarang warhamhuma kama rabbayani. Lagi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal khalqi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan yang hadir semua bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa ziarah ke makam Nabi di kota Madinah. Bisa kita tawaf depan Ka'bah. Anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Kita kembali kepada Allah dan ke dalam keadaan husnul. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli